Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia dan nikmat-Nya kepada kita semua. Dan pada subuh ini baru saja dan saat ini kita sedang merasakan salah satu nikmat Allah yang sangat besar berupa taufik dan hidayah untuk dapat menikmati sholat subuh secara berjamaah di masjid. Mudah-mudahan nikmat besar seperti ini terus Allah berikan kepada kita hingga akhir hayat kita. Salawat berikan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang sangat mulia dan penuh keberkahan ini kita akan membahas sedikit atau sekelumit tentang adab-adab Islam di ruang publik atau di fasilitas publik. Pertama sekali, sebagaimana kita ketahui bahwa agama kita agama yang nilai akhlaknya itu sangat besar dan sangat tinggi dalam pembahasannya. Disebutkan oleh seorang ulama besar Mesir, Syekh Ali Juma', kalau kita melihat secara komprehensif isi Al-Quran, maka kita akan mendapatkan ayat-ayat yang berbicara tentang hukum. Hukum itu justru paling sedikit dalam Al-Quran. Kemudian di atasnya itu ayat-ayat yang berbicara tentang tauhid, dan itu juga tidak paling banyak dalam Al-Quran. Nah, yang paling banyak itu dalam Al-Quran adalah ayat-ayat tentang akhlak, ayat-ayat tentang adab. Maka dari sini kita temukan bahwa porsi akhlak dan adab dalam syariat Islam itu paling besar, paling banyak dibahas, sehingga perihal akhlak dan adab hendaklah menjadi perhatian terbesar umat Islam. Adab dan akhlak tentang apa? Tentu sangat banyak sekali. Nah, salah satunya adalah adab dan akhlak di ruang publik. Hal ini perlu untuk kita bahas dan terus kita kita sering membahasnya, karena ruang publik kita, khususnya negara-negara Islam, harus kita akui itu sangat berantakan sekali, sangat bising sekali, seperti tidak teratur, sehingga seperti tidak ada adab atau akhlaknya. Maka ini bertentangan dengan konsep awal yang kita sebutkan tadi, konsep Islam tentang akhlak atau adab. Jadi perlu untuk kita membahas tentang adab atau akhlak ruang publik ini lebih dominan ke depan, lebih banyak, agar ruang publik kita dengan adab-adab yang diajarkan oleh Islam, dengan akhlak yang dituntut oleh Islam, ruang publik kita itu terasa nyaman, indah, tertib, rapi,
dan dinikmati bersama sebagaimana ruang publik di tempat-tempat orang yang bahkan mungkin bukan negara Islam atau bukan negara yang penduduknya itu mayoritas Muslim. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Nah, kalau kita lihat lebih jauh tentang adab-adab atau akhlak ruang publik dalam Islam, maka kita akan menemukannya itu pembahasannya sangat detail dan mendalam. Walaupun jarang dibahas, padahal sangat detail dan mendalam. Apapun ruang publik itu, ketika dia itulah ruang untuk publik, artinya bersama, bukan privat. Kalau privat, ruang privat itu kan rumah masing-masing, kamar masing-masing. Atau kalau kendaraan, ya ketika kita berada dalam kendaraan sendiri, tidak ada dekat dengan kendaraan orang lain. Tetapi selain itu semua ruang publik, di jalan itu ruang publik, termasuk tempat-tempat ibadah. Nah, ini ruang publik, tempat ibadah, tempat bersama. Ini bukan tempat sendiri-sendiri atau pribadi. Ini bagian daripada ruang publik. Semuanya diatur adab dan akhlak. Ini kita mulai dari masjid, dari tempat ibadah, sebagai salah satu ruang publik yang paling sentral bagi umat Islam. Itu diatur bagaimana agar kenyamanan itu terjaga. Maka kita temukan misalnya disunatkan itu kalau mau ke masjid dipastikan khuzu zinatakum inda kulli masjid. Allah berfirman dalam Al-Quran, khuzu zinatakum, ambillah perhiasan kalian. Yang masuk masjid itu harus ada berhias sedikit, pakai baju yang bagus lah sedikit. Kemudian disunatkan pakai wangi-wangi, bersiwak, sikat gigi. Itu diantara adab ketika berada di ruang publik. Dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji, mandi, pakai wangi-wangi, baju yang layak, itu tidak hanya disunatkan ketika pergi ke masjid atau sholat Jumat misalnya, minggu Jumatan, tetapi kemanapun tempat perkumpulan manusia itu juga disunatkan, disebut dalam kitab itu. Itu diantara bagaimana adab di ruang publik. Kalau kita sendiri di rumah nggak keluar rumah, itu terserah, itu mau kerak di dalam kamarnya, terserah nanti. Tapi kalau sudah hadir ke ruang publik, maka kita akan memberikan pengaruh kepada orang lain yang ada di ruang publik. Ketika kita akan memberikan efek, maka kita diberikan aturan. Nah, itu diantara contoh dalam masjid. Kemudian contoh-contoh lain juga dalam masjid yang berlaku terkait dengan adab ruang publik ini adalah kalau masuk masjid itu misalnya diharamkan takhattur riqab. Takhattur riqab itu melangkahi orang lain yang sedang duduk di depan. Itu pada dasarnya hukumnya haram. Dan itu sangat tegas dalam beberapa hadis. Takhattur riqab, orang sudah duluan duduk di saf depan, lebih duduk, dan kita melangkahinya. Nah, melangkahinya atau tafriqu baina rajulain. Kalau takhattur riqab itu dia enggak tafriq, dia langsung melangkahi. Jadi genang bahu, genang debut, genang ha, genang sebagian tempat itu uleh-uleh benar. Atau enggak kena tapi tafriq. Tafriq itu ada orang sudah duduk, sudah rapat, datang dia lagi tafriq itu. Nah, itu haram.
Walaupun demikian, makanya ditekankan dari awal, siapapun yang datang lebih awal ke masjid itu hendaklah langsung ke saf depan. Saf depan langsung. Karena kalau ada yang datang tidak langsung saf depan, di belakang sana ya dengan alasan tawadhu gimana-mana, itu kita telah membuat berantakan aturan masjid. Tawadhu kita itu membuat aturan masjid berantakan. Jadi hati-hati tawadhu, tapi di satu sisi kita tawadhu, di sisi lain kita apa istilahnya, jadi aturan bisa jadi kacau gara-gara kita tawadhu. Dan juga perlu kita tekankan, al-ithar fit ta'at makruh. Jadi tawadhu itu ada tempatnya juga. Kalau sudah jadi tuntas untuk konsep tawadhu, tidak boleh sembarangan juga tawadhu. Mendahulukan orang lain dalam hal ibadah makruh. Dalam hal ibadah, mendahulukan orang lain hukumnya makruh. Mendahulukan orang lain dalam hal duniawi baru ibadah. Jawab kauli. Jawab kauli. Persilahkan orang lain nilai. Drone nilai. Yang sunatnya nyoba kauli ini. Tapi kalau di masjid saf depan kosong, silahkan drone nilai. Yang makruh. Dalam ibadah fastabiqul khairat, konsep dasarnya berlomba-lomba ke depan, jangan itu makruh di sini. Balik-balik. Pak yang sunat. Jangan dibalik. Tiba kau ini yang pun. Kali Pak kau ini banyak boleh. Ketika dinokan kau boleh. Itu balik itu. Jadi sebenarnya itu diatur. Kita sampaikan tadi. Kita karena bolak-balik karena jarang dibahas, mungkin jarang atau sudah tahu, cuma karena kita kurang mempraktekkannya. Jadi di masjid itu tidak boleh mendahulukan orang lain. Maka sampai disebutkan dalam hadis, "Lau ya'lamun nas ma fis shaffil awwal." Seandainya manusia tahu apa yang Allah berikan kepada orang yang berada di saf terdepan, sungguh mereka akan berlomba-lomba walaupun dengan merangkak. Bukan hanya kejak jika ada bahasa pun walaupun merangkak. Kalau tahu apa pahala di saf pertama. Dalam hadis disebutkan kalau orang tahu, kalau umat itu tahu apa yang Allah siapkan bagi orang yang berada di saf-saf depan, sungguh mereka akan buat undian berupa hajatnya yang mudah itu kecuali berupa undian. Datang kita ada hedon tawadhu dan baik dia akan tahu maju dia maju, itu salah tempat. Jadi ketika kita tidak langsung ke depan, maka konsep tafattur riqab tadi menjadi susah dipahami. Karena nanti ada orang alasan, bagaimana Ustaz? Hana talangkahi. Itu dia bagi ngah itu macam kosong. Talangkahi kena hadis pun. Hana talangkahi itu. Makanya diatur itu detail sangat berkaitan ruang publik walaupun dalam masjid. Jangan kita kira itu tidak ada. Maka siapapun yang lebih awal langsung ke depan, sehingga tidak ada orang kemudian datang telat-telat. Nah, jadi dua model-model mana? Ya, tidak tapi berlevel begitu. Nah, ada satu dua itu yang tafattur riqab tadi. Dia menjadi penceramah dan pengecualian. Kalau disebutkan dalam syarah hadis itu, kalau imam, khatib, Jumat atau penceramah itu ada pengecualian. Nah, itu boleh tafattur riqab kalau imam
Anak menyebutnya anak banyak itu sah tayo cik. Yang lain tidak boleh. Itu di antara aturan ruang publik dalam masjid. Kemudian di antara yang diatur itu, sampai Rasulullah pernah menyuruh beberapa sahabatnya, ketika itu yang mungkin beberapa sahabat juga lupa sikat gigi. Pada dulu kadang saya kau lanjut ada anak mati atau mati, kalau dekat itu kadang-kadang menunggu. Maka pernah kejadian itu pada beberapa sahabat Nabi juga sama Rasulullah. Apa kata Rasul? Tidak dimulai pengajiannya. Kata Rasulullah, malakum la tatawassaku. Aku melihat ada beberapa orang yang antara kalian la tatawassaku. Belum bersiwak dulu baru kita mulai. Karena ketika kita tidak bersiwak, itu akan berefek ke samping. Misalnya lagi penuh, cukup enggak baca ayat. Maksudnya contoh, maka kalau udah penuh cukup wangi-wangi tadi sampai biru kan. Ada masalah itu ada. Dia enggak tak baca ayat ini. Mama tak penuh. Mata ayat penuh tutup dengan wamal hayatud dunia, penuh kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Serap lewat kecut sini sampai dua penuh bersiwak. Mengkang-kang khusyuk. Kena eroi mata pada kecut tu. Kena eroi mata muka ego. Contoh itu mengganggu misalnya. Maka itu diatur oleh Rasulullah. Kemudian sampai kepada suara. Dalam sholat berjamaah, selain imam, artinya makmum, itu hanya boleh mengeluarkan suara yang hanya cukup didengar oleh telinga sendiri. Tidak boleh lewat ke telinga orang lain. Itu diatur fikih. Suara yang dikeluarkan itu cukup untuk telinga sendiri. Kecuali imam atau mubaligh. Mubaligh bukan penceramah. Imam atau mubaligh, maksud mubaligh itu penyampai suara imam ke belakang di Masjidil Haram. Istilah fikih itu mubaligh di sini. Bukan penceramah, mubaligh. Dalam istilah lain nanti begini ya. Selain itu tidak boleh suaranya ke sana kemari. Tidak boleh juga enggak bersuara pada rukun qauli, karena memang namanya rukun qauli ya, harus diucapkan, tapi diucapkan untuk telinga sendiri. Jadi lanjut lewat daripada neuro di udun lewat di situ. Ada yang kejadian pernah saya sholat itu. Roh masuk dari ikut. Getapi ya. Rakyat tu lucu. Nah jamaah yang lucu orang takbir. Dia fikir takbir ilmu. Katalah rakyat tu. Itu contoh. Jadi membuat kondisi berpotensi berantakan. Maka tidak boleh suara besar-besar. Jadi cukup sendiri. Sampai kalau kita sebut lagi fikih. Sampai seandainya ada suara yang besar, suara lain di luar masjid, misalnya masjid di samping pabrik, atau waktu musim mati lampu di samping masjid dihidupkan genset. Pada sebagian genset, sebagian masjid hanya tahu genset. Jadi kaku genset yang sebuah lorong sungai di depan harus dibantu masjid genset itu. Pahalanya besar sekali untuk menghidupkan cahaya-cahaya dalam kubur. Masjid itu harus pakai genset yang lagi hotel lah. Masjid kan harus tenang. Ini udah genset, tapi genset karena tu genset pengajian free. Dia punya ustaznya lagi pengajian free karena tu genset rayuan. Bukan karena saya protes free pengajian apa-apa.
kita menakdirkan atau kita merasakan bahwa secara normal suara yang kita keluarkan itu sudah sampai ke telinga secara normal. Walaupun ketika ada suara lain kita nggak kedengaran ke telinga, nggak apa-apa, tapi kita pakai ukuran normal, kaju. Karena kalau ada genset, tetap kita wajib harus terdengar ke telinga kita. Maka makin raya keluar, urut lumayan makin turak-turak lah lumayan. Wow, raya tampil. Nah, harus seperti itu. Jadi itu di antara contoh. Memang kalau kita perhatikan adab atau akhlak Islam tentang ruang publik ini memang nanti ujung-ujungnya itu akan berdiri di atas sebuah fondasi besar namanya empati. Sifat empati artinya peka terhadap apa yang dirasakan oleh orang lain. Kalau kita lagi sholat misalnya, ada orang lain di samping suara, nyaman nggak kita? Nah, maka kita punya empati itu juga. Jadi kita peka. Termasuk dalam gerak sholat ini juga perlu kita sampaikan, hadirin sekalian. Wilayah kita dalam sholat jamaah, setiap jamaah itu wilayahnya ketika sholat berlangsung itu batas bahu masing-masing. Jadi perhatikan, nyoba tantanya, nyoba bahunya. Sebab lewatnya ke wilayah huruf lain. Ini diperhatikan dalam setiap gerak-gerik kita. Mulai dari takbir ihram, Allah, maka disunatkan takbiratul ihram itu sejajar dengan pokoknya batas wilayah huruf. Ini pas ke bahu, ini kalau disinikan kena ini bagian paling bawah ini. Ini hanya lebih ya, mana lebih? Kau kena wilayah tu. Yang menyuruh bingkai kena tinggal belang dengan tu. Tahu bila yang mudah dah botang kena wilayah macam kau ni. Kalau periksa kesehatan, saya minta masalah kesehatan. Jadi wilayah yang mana ni? Kipet. Lagi orang ikut tu. Itu diatur. Termasuk kaki. Kaki itu kan syibrun sunnahnya. Dia tertarik jauh ke saja itu dia. Jadi beraya lah. Jadi satu jengkal dia itu sunnahnya. Dan lurus. Baik mana? Itu kan depan ya. Kau punya kamu mana yang? Itu sebenarnya. Jadi semua itu bermuara kepada agar semuanya nyaman. Mana? Kecuali misalnya ada porsi tertentu itu bisa dimaklumi. Lebih lurus. Lebih wilayah itu. Termasuk ketika sujud. Itu dijaga juga. Jadi baik waktu dah sujud, lagi nak saya waktu, tenang ke, faham tak? Tak boleh begini. Dan tidak boleh juga kalau rapat. Kalau rapat itu khusus untuk perempuan, ya perempuan harus nempel dengan lambung. Nempel, lelaki tidak boleh nempel, tetapi jangan juga kena wilayah orang. Itu contoh-contoh di dalam masjid, hadirin sekalian. Nah, di ruang publik di luar masjid banyak sekali hari ini yang tidak dipatuhi oleh masyarakat. Di masjid sudah pas tadi imamnya, Pak, sudah khusyuk, sudah nikmat sholat. Ceramah lumayan sekejut, Pak. Sudah selesai kenduri periksa kesehatan. Begitu pula menang bagi Pak BPKP lampu merah. Ada. Mereka apa hari ini masjid? Apa dah? Ada orang merah. Orang lain di seberang sana kayu kasus sanggup. Contoh
lalu lintas lampu merah, maka kita telah menyebabkan kekhawatiran, ketakutan orang lain yang ada di seberang lain jalan. Karena Rasulullah mengatakan di sebuah hadis, iyyakum wal julus 'ala turuqat. Hadis Sahih Bukhari Muslim. Iyyakum wal julus 'ala turuqat. Hati-hatilah kalian, jangan suka duduk lama-lama di jalan-jalan. Kata para sahabat, wa ma lana buddun an natahaddasa fihi ya Rasulullah. Tapi kami tidak mungkin tidak duduk wahai Rasulullah. Kita ujian. Mungkin ajak jalan, adu tegak-tegak, adu bina jalan, tak belum pasti terjadi. Maka kata Rasulullah, wa amma in abaitum fa'turuka fa'tu haqqahu. Kalaupun memang kalian harus berada di jalan, duduk di samping jalan, berada di jalan lah pokoknya, lama-lama di jalan, maka berikanlah jalan itu haknya. Ditanya oleh para sahabat, wa ma haqquhu ya Rasulullah, apa adab hak duduk di pinggir jalan atau berada di jalan-jalan? Kata Rasulullah, kaful adha. Di antaranya kaful adha. Oh enggak, yang pertama ghaddul basar, jaga pandangan. Kemudian kaful adha, pastikan ketika kamu berada di jalan itu tidak menyakiti orang lain. Kemudian baru waradus salam. Khatul basar itu artinya kalau kita duduk di pinggir jalan itu pandangannya ditundukkan. Tapi makna khatul basar di sini menundukkan pandangan itu bukan berarti cuman laki-laki tidak boleh melihat perempuan, itu jelas. Tapi makna khatul basar ini banyak adab yang sudah hilang. Sunnah mahjurah misalnya. Kedanyo menyadari pak kedai kopi. Yang mata kedanyo di antara adab berada di ruang publik hanggupi kanan go trek-trekan dari ujung O sampai ujung gigi. Ayo berdiri tadi berdiri kopi. Yang tip-tip so yang teruk kemudian kanan dari ujung O sampai ujung lagi lawan kanan go dia teruk dari kopi. Yang boleh itu sampai orang risih dia nama kedai kopi. Punya kanan dong tadi. Pun nama kalah. Namun itu ada itu. Lihat sana, lihat sini. Trep bilang kalau lo. Lihat kanan sana senyum lo. Mana kata senyum lo? Tuli. Jangan ada. Oh. Itu di antara makna khatul basar ketika kita berdoa. Tidak boleh mana-mana lihat orang, pakaian orang dilihat, apa gayanya dilihat. Itu bagian dari khatul basar. Kemudian kaful adha, memastikan tidak menyakiti orang lain. Apa di antara makna tidak menyakiti orang lain? Tadi lampu lalu lintas itu dijaga. Kalau kita terobos itu akan menyakiti orang. Termasuk ugal-ugalan ketika bawa kendaraan, asal-asal selap-selip. Nyanyi kok, susah kok. Nah, dengan dajjal, nauru dengan dajjal, kacau unta ini, semua. Naik motor lagi, naik Honda. Pada-pada, yang tidak bunuh sampai di lupa. Coba lihat negara orang, ada seperti itu. Kita pernah daerah negara-negara maju di Malaysia aja, ada sembarangan kok, duit penuh maju. Kalau dari belakang memang dari awal dia sebelah sini terno juga mereka putih lampu merah. Dan terno juga hanya ban lampu merah. Kono hung kono nyong. Yang batnya cukup blue. Mode off sibuk dah. Kau boleh sibuk dulu. Ya ini yang lampu merah. Itu sedang kita pertahankan.
Kamu mana ya? Itu banyak sekali itu di lalu komunitas kita. Kacau balau ruang publik kita. Asal-asalan. Mana aturan? Itu belum lagi berbicara tentang parkir. Penting kapah orang tentang gop kibai debit gop kiban. Waduh. Kadang-kadang ada juru parkir di lagi apa nyanyi kau nyambi nyambi cuba dia bercuba sih. Atau kamar menyuai deh. Walaupun oknum satu dua, tapi itu ada. Seharusnya kita kalau pakai tempat tidak juru parkir sudah bisa kita tuh. Nyum. Parkir selesai itu sebenarnya. Cuma karena kita tadi makanya dilarang dalam Islam itu bahkan mengejar salat berjamaah dilarang terlalu terburu-buru. Alaikum bisakinah, tetap tenang, tentram. Baik gara-gara tanya oleh jamaah tabah jamaah asal di gop ini pasti panggil kamu kafah gara-gara ni. Tak kamu di orang kau. Pada lu nyot mayang orang lain tu bah, lain mayang lu benda mayang. Harus lu benda juga. Alaikum bisakinah. Apa itu semua? Salat menghasilkan akhlak, tapi kalau untuk datang ke salat dengan merusak akhlak itu apa? Kemudian tentang kebersihan ruang publik kita itu kacau kebersihan. Ada Rasulullah mengatakan ittaqu al-mala'in ats-tsalatsa. Hati-hati kalian 3 tempat yang mendatangkan laknat manusia. Mana ini dipakai kata-katanya? Laknat manusia, caci maki manusia. Mana ini itu istilah kata yang sangat berat. Artinya jaga tempat-tempat umum yang kalian tidak boleh buang kotoran di situ atau sesuatu yang buruk di situ akan mendatangkan laknat orang, caci maki orang. Sampah itu harus dijaga. Saya pernah menyampaikan bagaimana pengalaman saya itu ceramah maulid suatu malam di Banda Aceh juga. Ceramah maulid malam ramai kata urang kampung satu kampung itu. Saya ceramah atas panggung. Kemudian waktu itu ada datang tamu. Tamunya dari Jepang. Dia ada penelitian. Jadi di antara penelitian dia merekam ceramah saya waktu itu. Jawa Jepang. Pak ditemani penerjemah dari Dinas Pariwisata. Jadi waktu ceramah, sekali ceramah, sebagaimana Pak Dayo biasa lazim, itu ceramah kan dibagi kue dibungkus plastik, taruh situ plastik, kue uang krek, uang gelas apa. Dengan ceramah, artinya dengan semangat ceramah macam apa kita ya. Pokoknya dari jenis semua ada dua jauh ya. Nah, selesai ceramah. Kan guna baju dulu dalam kue itu nak infan pastinya nak kue baju menang lah kira-kira. Begitu selesai ceramah maka kabupat di Jepang tu jadi baju si infannya baju aku aglah yang tunjuk lagi di baju yang aku aglah kosong dengan kulit infan dengan plastik untuk kue yang betul aku aglah iman Pak Jaro tinjung semua dari Dari ceramah merokok tidaknya 4 tong sampah jadi dengan bagi iman. Dia tidak buang sebelum mendapatkan tong. Kira-kira yang dengar ceramah lain paling dulu kan? Macam mana ini? Yang ceramah lain rumah paling dulu dengan bertahan-tahan. Dia ceramah tinjung semua kan? Menghambu boleh iman. Dapat nama dia yang bertugas kelau baik kau dah gaji dari dia. Amat model empati kita. Padahal kalau setiap orang kita berfikir setiap sampah itu harus ditong sampah lebih baik Eropa tempatnya lebih bersih nyaman untuk semua. Tapi karena kita tadi alam teon boleh timpan teon
Jangan merokok. Dia kena pegang empati kita ketika kita merokok. Silakan yang jauh harus silakan, yang jauh makruh silakan. Yang pasti rokoknya mungkin ubah, mungkin boleh. Boleh dia baca bismillah dia ada rokok. Tapi boleh makruh. Tapi katakanlah ada orang merokok. Beda merokok di rumah Anda sendiri dengan merokok di ruang publik. Banyak kita temukan di warung kopi merokok aja. Di samping sekelilingnya meja ada anak-anak, ada perempuan, ada usahanya. Keras sekali ya tinggal. Ada mati kita. Mana bukan? Kalau di rumah silakan dikurung do apa video do pulau do minggu do habis dalam kamar ini mabuk uroi aja. Ketika di ruang publik orang-orang lain di orang publik kan, maka ada empati. Dan yang anehnya karena kita kurang atau jarang dibahas, tapi sering dibahas. Hanya ditegur. Jadi orang yang tegur tak ada orang yang hanya empati no. Menang yang hati itu. Dia nak merokok kadang-kadang dia. Dengan meja tahu luar dia. Juga meja memang sudah terbentuk. Kita tak berani. Karena berani dia pegang Pak. Nak naik main. Dia juga merokok. Mana berani. Takut berbalik dia takut tegur balik dia. Ketika kita tidak berani menegur, berarti ada masalah di sosiologi di sosial masyarakat kita ada masalah itu. Seharusnya kita berani, tapi kita tak berani. Menangnya, berarti kan dua meja kan, lain bentuk. Ada secara medis, kadang-kadang perokok pasif lebih bahaya daripada perokok aktif. Menyebutnya drog, tapi diluruskan sama banyak ahli-ahli medisnya bukan bidang kerja ada ya. Menyodro tu rokoknya. Jadi rokoknya asapnya ada. Sebab itu bahaya, sangat bahaya sekali. Sedangkan kita yang cium asap rokoknya, tak cium asap, kami jampu atas lambung rokoknya. Atas lambung rokoknya, kami jampu menatap rokok 2 kali lipat Kalau pertama kita cium asapnya lewat ke hidung kita, yang kedua bisa jadi apa yang ada dalam tubuhnya akan kita melam lepulau-lepulau lebih. Bisa jadi virus bakteri 2 kali lipat merempah asap dan merempah atau bakteri yang lebihnya. Maka lebih bahaya kita. Maka di sini dibutuhkan apa? Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini hanya contoh-contoh yang terjadi. Tapi di sana masih banyak. Karena terus terang, ruang publik kita ini kurang aturannya. Ini kalau berbicara tentang suara, ini cukup sebenarnya pada pengajian khususnya masalah suhu. Noto yang musuh, yang kena ekor raya. Jadi seperti suara itu tidak ada pengendalian. Padahal itu masalah serius tentang suara. Hanya berangkau pedih su, walaupun sugat. Tapi nanti kapan-kapan kita lanjutkan. Jadi hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maka mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita bersama bahwa dalam Islam itu adab-adab dan akhlak tentang ruang publik itu sangat besar, porsinya dibahas sangat detail dan semuanya berlandaskan satu fondasi besar yaitu sifat empati. Kalau empati itu saja diasah akan bagus ruang publik kita. Tapi karena empati itu kadang-kadang tidak biasa, jadi kita masing-masing sehingga ruang publik
kita seperti yang kita lihat hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.